Kita semua pasti pernah melakukannya. Menilai, mulai dari cara orang lain bicara, gaya berpakaian mereka, sampai pilihan hidup yang kita anggap salah. Proses menilai ini cepat, instan, dan seringkali terjadi tanpa kita sadari. Tapi, coba deh ingat-ingat lagi. Begitu giliran kita yang dinilai, saat kita dikritik atau dicibir, reaksi kita hampir selalu sama. Jangan menghakimi dong. Kamu kan gak ada di posisiku. Atau gak kenal kok bisa-bisanya nilai. Kenapa kita begitu hobi menilai orang lain, tapi di saat yang bersamaan, kita sangat anti untuk dinilai? Apakah ini murni karena kita munafik? Atau jangan-jangan, otak manusia memang sudah diprogram untuk bekerja seperti itu? Secara ilmiah, manusia itu hampir mustahil untuk tidak menilai. Ini bukan soal moral, tapi ini adalah mekanisme bertahan hidup. Dalam psikologi evolusioner, menilai adalah cara otak kita memastikan keamanan. Otak kita punya kemampuan luar biasa yang disebut thin slicing. Ini adalah kemampuan untuk mengambil kesimpulan super cepat dari informasi yang sangat terbatas, seringkali dalam waktu kurang dari 1 detik. Di zaman dulu, kemampuan ini adalah sebuah superpower. Menilai dengan cepat apakah seseorang di tengah hutan itu adalah ancaman atau kawan bisa berarti selamat atau tidak. Sayangnya, di dunia modern yang jauh lebih kompleks ini, mekanisme kuno ini seringkali salah sasaran. Kita menggunakan kecepatan kilat yang sama untuk menilai karakter seseorang hanya dari satu unggahan Instagram atau gaya rambut mereka. Masalahnya, otak kita itu tidak adil dalam menerapkan penilaian. Dan ini membawa kita pada salah satu bias psikologis paling terkenal, fundamental attribution error atau kesalahan atribusi mendasar. Begini cara kerjanya. Saat kita menilai orang lain, kita cenderung melihat perilaku mereka dan langsung menghubungkannya dengan karakter asli mereka. Misalnya, kalau ada teman yang terlambat datang janjian, kita langsung menyimpulkan, dia ini pasti pemalas atau nggak profesional. Kita langsung memberi label pada karakternya. Tapi coba lihat apa yang terjadi saat kita sendiri yang terlambat. Kita tidak akan bilang, wah, aku ini pemalas. Kita pasti akan bilang, tadi macet parah banget, atau ada urusan mendadak yang nggak bisa ditunda. Otak kita selalu memberi kita alasan yang situasional, yang lembut, sementara untuk orang lain, otak kita langsung memberikan label yang keras dan permanen. Lalu, kenapa ya kita merasa begitu enak saat menilai orang lain? Ternyata, menilai orang lain secara tidak sadar memberikan sesuatu yang sangat disukai oleh otak kita, rasa superioritas. Penelitian menunjukkan bahwa downward comparison atau membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita anggap lebih buruk secara instan bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, meskipun hanya untuk sementara. Saat kita berpikir, dia salah, dia bodoh, atau dia reaksinya lebay banget, ada suara kecil di kepala kita yang berbisik, aku lebih benar, atau aku lebih stabil. Dan otak kita, yang selalu mencari afirmasi dan validasi, sangat menyukai perasaan bahwa kita berada di posisi yang lebih tinggi, lebih benar, dan lebih aman. Ini seperti doping instan untuk ego kita. Nah, jika menilai terasa begitu enak, mengapa kita sangat membenci saat giliran kita yang dinilai? Jawabannya sederhana, karena dinilai sama dengan sebuah ancaman. Fakta dari dunia neuroscience menunjukkan bahwa ketika kita menerima kritik atau penghakiman sosial, otak kita mengaktifkan area yang sama persis dengan saat kita merasakan sakit fisik. Kritik memicu respons fight or flight, bertarung atau lari. Ini membuat kita merasa tidak aman, ditolak, dan bahkan identitas kita terasa terancam. Begini logikanya, menilai orang lain membuat kita merasa memegang kendali. Kita adalah hakimnya. Sebaliknya, saat kita dinilai, kita kehilangan kendali itu, dan itu adalah posisi yang sangat rentan bagi ego kita. Penilaian dari luar terasa begitu menyakitkan karena ia menyerang inti dari siapa diri kita. Otak kita sangat protektif terhadap self-image atau citra diri yang sudah kita bangun. Kita seringkali melihat kritik bukan sebagai masukan yang netral, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap identitas yang selama ini kita bentuk dengan susah payah. Itulah sebabnya, nasihat yang sebenarnya baik pun sering terasa seperti serangan, dan kritik yang membangun terasa seperti hinaan pribadi, meskipun mungkin faktanya kritik itu ada benarnya. Dan semua mekanisme psikologis ini diperparah oleh lingkungan modern kita, terutama media sosial. Media sosial memberi kita kekuatan super untuk bebas menilai tanpa konsekuensi, seringkali dengan tingkat anonimitas yang sangat tinggi. Para peneliti sudah membuktikan bahwa anonimitas dan jarak sosial bisa menurunkan tingkat empati kita secara drastis. Kita jadi mudah sekali menghakimi seluruh hidup seseorang hanya dari satu potongan kecil, dari sebuah unggahan atau satu baris komentar. Kita lupa bahwa feed media sosial itu hanyalah cuplikan yang sudah dikurasi dengan baik, bukan realita utuh.
Kita seperti menghakimi sebuah drama di atas panggung, padahal kita sama sekali tidak tahu skenarionya. Jadi, inilah intinya, kita suka menilai karena otak kita secara naluriah mencari rasa kontrol dan rasa aman yang dangkal. Dan kita tidak suka dinilai karena otak kita takut kehilangan harga diri dan identitas yang sudah susah payah kita pertahankan. Menilai itu memang manusiawi, tapi ingat, tidak semua yang manusiawi itu sehat untuk dilakukan terus-menerus. Lain kali, sebelum kita dengan cepat memberikan label pada orang lain, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, aku ini sedang mencari kebenaran, atau aku sekadar mencari alasan untuk merasa lebih benar. Karena dunia ini sudah tidak kekurangan penilai, yang benar-benar langka dan dibutuhkan saat ini adalah pemahaman yang tulus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.